90,9 MHz Pro 2 di Kupang Suara Kreativitas. Selamat sore Sobat Kreatif. Ketemu lagi barengan dengan Octavian. Kita lah merangkai Numpang Dampang. Dan untuk edisi Jumat kali ini kita sudah bersama-sama dengan teman-teman dari Fosmi Ashifa ya. Dan kali ini pembahasan juga luar biasa, keren banget. Untuk kamu yang lagi bingung gitu ya, aduh healing gak tahu healing pulangnya gak sembuh malah nombok gitu ya. Kita bakalan barengan dengan teman-teman dari Fosmi Ashifa membahas terkait the power of the healing power of the Quran ya. Oke, dan sudah hadir di studio ini ada narasumber dan juga ada tentunya host kita yang akan memandu kebersamaan dalam diskusi di sore hari ini. Hostnya ada Kakak Siti, ini panggilannya Siti ya, benar ya? Fafa sih Kak. Oh, panggilnya Fafa. Oke, sorry ya. Oke, dan juga narasumbernya ada Bang Ardi dan juga Rido ya. Iya. Oke, jadi untuk keberlanjutan dari diskusinya langsung aja ya, Isa kasih ke Fafa. Oke. Selamat datang di program Numpang Lampang di Pro 2 FM 9,90 ya Mas. 90,9. Oh, 90,9. Oke, maaf. Siap. Oke, sekarang kan lagi tren healing tuh. Nah, anak muda tuh lagi mau self healing, tapi pulang-pulangnya bukan jadi sembuh tapi malah jadi sinting gitu. Oke, tadi udah dibahas temanya oleh Kak Ishak, the power healing power of Al-Quran. Oke, jadi di Islam itu ada healing juga ternyata yang berbatokan pada Al-Quran. Nah, di sini yaitu penyembuhan. Kalau di Islam itu penyembuhannya nama Ashifa, yaitu penyembuhan. Oke, langsung saja nih, Fafa tanya ke Kak Rido sama Kak Ardi. Mungkin mulai dari Kak Rido dulu. Kak Rido, Fafa mau tanya nih, self healing dalam Islam itu seperti apa menurut Kak Rido? Ya, self healing dalam Islam ya. Self healing dalam Islam itu sendiri adalah suatu penyembuhan, penyembuhan secara dari jiwa, dari jiwa yang berlandaskan pada Al-Quran. Nah, landasan Al-Quran itu yang tadi sudah Fafa katakan itu Ashifa itu dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya itu wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, itu cukup menarik bagi saya. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa Al-Quran itu merupakan penyembuh dari penyakit yang ada dalam dada. Nah, ini juga menarik. Jadi saya ingin mengutip dari salah seorang ulama. Ada seorang ulama kuno. Dia merupakan ahli tafsir juga. Dalam kitabnya itu Zadul Ma'ad, namanya itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu dia bilang Al-Quran itu merupakan penyembuh yang sempurna secara rohani maupun jasmani. Jadi bukan hanya sekedar rohani saja yang disembuhkan, tapi juga penyembuh secara jasmani. Begitu, Pak. Oke, berarti healing itu yang saya kutip berarti penyembuh secara jasmani dan rohani, iya, menurut jasmani Kak Rido. Yep. Oke, kita beralih ke Kak Ardi. Menurut Kak Ardi itu self healing atau healing dalam Al-Quran itu gimana dalam Islam? Ya, oke. Kalau kita berbicara soal healing, apalagi sekarang nih anak-anak muda kalau sudah sampai di tempat rekreasi itu healing ya. Okay. Kalau sekarang yang tren itu memang kalau kita melihat di dunia pekerjaan, orang yang berada di perusahaan misalkan, kalau menumpuk pekerjaannya atau mungkin karena tekanan-tekanan dari atasan yang kadang itu membuat stres yang pada akhirnya mereka mencari tempat rekreasi yang biasa mereka sebutkan dengan healing, apalagi yang tenar sekarang ini. Tetapi kalau bagi saya sendiri sih di dalam Al-Quran sebenarnya kita tidak perlu repot-repot lagi sih harus mengeluarkan uang, harus membuang-buang waktu untuk ke tempat-tempat rekreasi yang katanya healing. Tetapi kalau kita kaji di dalam Islam, orang yang healing itu kan mencari ketenangan, mencari pengobatan atas permasalahan hidupnya. Tetapi kadang-kadang kalau di tempat umum, tempat wisata misalkan di pantai, itu kalau kita mau healing untuk mencari ketenangan, tetapi ternyata justru di sana tuh justru kita malah melihat hal-hal yang bisa merusak mata, hati dan pikiran kita, apalagi di pantai kan. Iya. Busana orangnya seperti apa gitu. Jadi
di dalam Al-Quran sendiri, kalau kita healing di dalam Al-Quran itu artinya kita membaca Al-Quran dan mentadabur Al-Quran, karena Al-Quran itu bagi saya ensiklopedia kehidupan. Dia mengatur segala macam aspek kehidupan manusia, baik mulai dari saat bangun dari tidur hingga ia tertidur kembali begitu. Allah sendiri bilang dalam Quran surat Al-Fat itu, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah bilang, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati setiap orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan hati karena beban pikiran ataupun permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada, itu seharusnya kita kembali kepada Tuhan begitu, dengan mentadabbur Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali pedoman-pedoman, banyak sekali seperti yang Karyo disampaikan bahwa asyifa atau penyembuh dari berbagai macam permasalahan kehidupan, termasuk salah satunya adalah masalah hati atau permasalahan hidup gitu. Oke, jadi menurut Kak Ardi, kalau kita healing itu seharusnya kita kembali kepada Tuhan, berarti kita harus tadabur dengan cara membaca Al-Quran, membaca seperti Al-Quran, itu. Karena Allah sudah banyak berfirman di dalam suratnya, dalam seperti tadi Kak Ridho bilang di surat Yunus. Yunus. Iya. Tadi Kak Ardi bilang di surat Al-Fatih. Oke. Nah, tadi kan sudah bahas healing dalam Al-Quran itu seperti apa. Nah, sekarang Fafa mau tanya nih, bagaimana cara healing yang baik dalam Islam? Gitu. Dalam mungkin seperti yang kita bahas kan dari Al-Quran, dari sisi Al-Quran itu cara yang baik itu seperti apa? Ya, kalau cara yang terbaik ya menurut saya itu adalah mentadaburinya, seperti yang tadi Kak Ardi sampaikan, itu mentadaburinya. Jadi kita bukan hanya sekedar membacanya saja, tapi juga ada pemaknaannya secara mendalam, pemaknaannya secara hakiki dari setiap ayat dalam Al-Quran, begitu Pak. Lanjut mungkin ke Kak Ardi. Ya, memang kalau kita berbicara healing di dalam Al-Quran ya, seperti yang Kak Ridho sampaikan tadi, bahwa memang kalau kita mau healing Al-Quran artinya kita membaca Al-Quran, mentadabur Al-Quran. Jadi bukan hanya asal membaca saja, tetapi juga memahami arti atau makna yang berada di dalamnya. Sebagaimana Allah sendiri bilang, afala yatadabbaruna Al-Quran, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci gitu. Jadi tadi kan sudah cara tuh Kak. Mungkin ini Fafa mau bahas ke personalnya, yang Kak Ridho terapkan dari healing ke Al-Quran, the power healing of Al-Quran itu bagaimana? Yang Kak Ridho terapkan dalam dirinya Kak Ridho dengan Kak Ardi gitu. Ya, jadi dari bagaimana menerapkan dari Al-Quran itu ke kehidupan nyata itu adalah dengan caranya itu berakhlakul karimah. Jadi apa itu berakhlakul karimah? Berakhlakul karimah itu adalah berperilaku yang terpuji atau berperilaku yang baik. Kalau di dalam kajian psikologi Islam sendiri itu akhlakul karimah itu merupakan suatu perilaku yang sesuai dengan tatanan nilai, tatanan etika, tatanan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, lawan dari akhlakul karimah itu adalah akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah itu adalah akhlak yang tidak terpuji. Nah, jadi bagaimana kita mengimplementasikan secara nyata Al-Quran sebagai healing, Al-Quran sebagai asyifa itu dalam kehidupan nyata kita sehari-hari itu adalah dengan menerapkannya dalam perilaku yang berakhlakul karimah itu. Gitu. Berarti cara yang Kak Ridho pakai itu yaitu menerapkan ke dalam diri seperti itu. Bukan hanya menerapkan dalam diri saja, tapi juga menerapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Oke, berarti dalam diri dan dilakukan dengan perilaku. Yap. Oke, lanjut ke Kak Ardi, gimana nih Kak? Ya. Kalau saya sih menerapkan healing berdasarkan Al-Quran ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya pernah berada di suatu ketika ya, misalkan saya mengalami permasalahan yang membuat kita stres begitu ya. Biasanya yang saya terapkan itu adalah membaca Al-Quran di waktu subuh. Nah, teman-teman mungkin bisa dicoba ya, coba di waktu subuh setelah sholat subuh itu membaca Al-Quran, itu kita akan merasakan ketenangan tersendiri begitu. Dan salah satunya itu adalah dengan berzikir kepada Allah juga. Karena Allah sendiri berfirman juga dalam Quran surat Ar-Ra'd ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah ya, dengan berzikir kepada Allah hati kita itu akan menjadi tentram gitu. Berarti yang Kak Ardi lakukan pada diri Kak Ardi dan terapkan itu yaitu berzikir kepada Allah. Ya, dan juga membaca Al-Quran. Oke. Nah, ini Papa mau nanya lagi nih. Kan kita anak muda, mungkin kan kalau sudah stres,
kita akan mungkin jauh dari Tuhan gitu, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menurut Kak Ridho, bagaimana kita itu bisa kembali lagi kepada Tuhan untuk kita healing, membaca Al-Quran, berzikir seperti yang tadi Kak Ardi bilang, kita mengembalikan diri kita itu kepada Allah itu seperti apa menurut Kak Ridho? Iya, kalau dari Kak sendiri itu tergantung dari orangnya masing-masing. Tapi kalau dari Kak sih itu membangun suatu kebiasaan kecil, itu bagaimana kita sering membaca Quran, sering berzikir setelah sholat. Nah itu lama kelamaan itu kan akan terbiasa begitu. Jadi ya kita membangun kebiasaan yang baik itu dari awal gitu. Biar meskipun kita mulainya pelan-pelan, tapi ya lama kelamaan juga kan akan terbiasa kan gitu. Kalau dari Kak sih seperti itu. Oke, berarti harus membiasakan Iya, diri. harus membiasakan diri. Oke. Terbiasa. Dari Kak Ardi gimana kalau menurut Kak Ardi biar kita bisa kembali lagi kepada Allah gitu? Ya, memang seperti yang ditanyakan Bapak tadi bahwa memang ada beberapa orang yang kalau misalkan punya permasalahan hidup, stres itu kadang jauh dari Tuhan. Tetapi ada juga orang yang justru karena punya permasalahan hidup dia dekat dengan Tuhan. Nah, itu hal yang itu hal yang memang terjadi pada manusia ya. Jadi kita tuh kadang diberi ujian dulu, diberi susah dulu baru kita dekat sama Tuhan. Tetapi kalau kita misalkan sudah diberikan kesenangan itu kadang lupa dengan Tuhan. Orang yang kita ambil contoh misalkan orang yang punya uang banyak misalkan ya, tidak semua sih tapi ada beberapa orang yang misalkan punya uang banyak itu dia pergunakan untuk berfoya-foya gitu. Dia pergunakan untuk misalkan keluar masuk klub malam, keluar masuk bar gitu kan. Yang berfoya-foya dengan harta yang dia miliki yang sebenarnya itu juga merupakan ujian dari Tuhan begitu. Kan Allah Subhanahu wa taala itu menguji kita bukan hanya pada suatu permasalahan saja tetapi juga dengan suatu ketenangan dengan memberikan kita rezeki yang baik. Itu juga merupakan ujian bagi kita. Sehingga misalkan kalau kita sudah punya permasalahan di dalam kehidupan kita, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menguji kita bukan hanya dengan kesusahan saja, tetapi juga dengan kebaikan. Oleh karena itu menerapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jangan tunggu susah dulu, tetapi di waktu senang Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki juga harus kita tetap mengingat kepada Allah supaya selalu berzikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah karena Allah bilang barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan kutambah dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Gitu. Oke, di sini kan tadi sudah dibahas nih dari konsep, mungkin dari cara kembali, dari mulai dari cara personal untuk healing dengan Al-Quran gitu. Di sini kayak pastikan kita punya waktu untuk kita berkomunikasi nih dengan Allah. Waktu yang menurut Kak Ridho sama Kak Ardi pas untuk kita berkomunikasi, kita berzikir, kita melakukan healing dengan Al-Quran, itu menurut Kak Ridho sama Kak Ardi ini waktu time yang favorit time untuk healing dengan Al-Quran ini apa gitu? Ya, kalau favorit time atau waktu terbaik itu ya saat sholat 5 waktu itu. Jadi bukan hanya pada satu waktu itu saja, bukan hanya pada mengingat Tuhan itu bukan hanya satu waktu, tapi juga pada setiap waktu begitu Pak. Jadi bukan hanya satu waktu tertentu saja, tapi ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu itu sama saja dengan kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya kita sedang menghadap Tuhan begitu Pak. Jadi ya itu bukan hanya satu waktu tertentu saja Pak. Kalau menurut saya, menurut Kak. Gitu. Oke, menurut Kak Ardi? Ya, jadi memang misalkan kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu memang ada waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu mustajab yang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya itu adalah selesai azan, ya. Kemudian di waktu sholat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau untuk membaca Al-Quran sendiri sih, kalau menurut saya itu tidak butuh waktu begitu. Jadi misalkan di mana kita punya kesempatan dibaca Al-Quran saja, karena membaca Al-Quran itu kan mendatangkan kebaikan bagi kita. Rasulullah bilang barang siapa yang membaca Al-Quran, membaca ayat Al-Quran satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kita ambil contoh misalkan di dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 1 ya, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi itu 3 huruf ya. Alif 1 huruf, Lam 1 huruf dan Mim 1 huruf. Itu mendatangkan hanya satu ayat itu saja kita baca mendatangkan 30 kebaikan. Apalagi misalkan kita rutin membaca satu hari minimal satu ayat ya, orang biasa bilang one day one ayat kan. Nah, itu bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi mungkin di waktu-waktu luang kita itu bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran gitu. Oke.
Nah, di sini juga mungkin Fafa mau baca sedikit dari Quran surat Al-Baqarah yang ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, dalam surat ini Fafa kutip Al-Quran ini berarti membentuk kita jadi sabar. Jadi di saat kita punya masalah, kita bisa berpikir lebih jernih dan kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana menurut Kak Ridho sama Kak Ardi nih mengenai surat ini yang Fafa kutip? Ya, jadi sabar itu merupakan penolong dari manusia itu sendiri. Dan itu juga bukan hanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 153 saja, tapi juga ada di Quran surat Al-Asr ayat 3, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi dalam Quran surat Al-Asr wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Itu katakan bahwa Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Sungguh manusia itu memang berada dalam kerugian atau dalam kerugian, kecuali orang-orang yang saling mengerjakan kebajikan dan menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran, gitu Pak. Berarti dari tadi yang Kak Ridho omong mengenai surat Al-Asr, itu berarti Allah sudah menyebutkan dalam surah-surahnya bahwa kita itu harus menjadi orang yang sabar, ya, agar kita bisa mengerti dan menjadi penyembuh diri bagi diri sendiri. Itu. Oke, kembali ke Kak Ardi, gimana nih Kak? Seperti ayat yang Fafa baca tadi, Al-Baqarah ayat 153 ya. Ya, 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Jadi memang di dalam menjalani kehidupan ya kita kadang ditimpa dengan berbagai macam permasalahan, dan itu yang mengajarkan kita untuk selalu bersabar dengan apa yang Allah SWT berikan. Karena dengan ujian tersebut memang salah satu caranya Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau orang yang sudah diberi ujian dengan suatu permasalahan kehidupan, itu pasti dia ingat sama Tuhan, begitu. Dan memang kesabaran ini tidak semua orang bisa melaksanakan itu semua, tetapi itu seperti yang saya bilang tadi, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam permasalahan, tetapi justru kita harus sabar dalam menghadapi itu semua. Karena kita manusia ini kan kebiasaan kalau misalkan diberi satu permasalahan kehidupan, itu curhatnya bukan kembali lagi sama Allah, bukan kembali sama Tuhan, tetapi justru itu diumbar ke sosial media yang itu menjadi konsumsi publik, yang pada akhirnya orang lain itu tidak tahu dengan permasalahan kita jadi tahu semua, begitu. Sehingga sebaiknya adalah sabar yang sebaiknya itu adalah sabar dengan lapang dada menghadapi setiap ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan juga selalu berdoa dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bukan hanya kita saja yang mendapatkan ujian tersebut, dan mungkin kita sebenarnya harus bersyukur juga karena banyak orang-orang di luar sana yang mungkin permasalahannya lebih berat daripada kita, begitu. Sehingga yang terpenting itu adalah kita selalu sabar dan selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan, gitu. Oke, berarti kuncinya di sini ya itu sabar dan bersyukur ya. Karena sekarang ini kan anak muda lagi sama teman-teman, lagi pokoknya mau yang senang-senang nih. Jadi kayak terpancing dengan suasana luar, terpancing dengan circle-nya, jadi terbawa, jadi dengan emosi yang membara, apalagi kan remaja nih gitu. Oke, dari Kak Ridho nih, Fafa mau tanya lagi. Banyak tanya ya. Oke. Cara Kak Ridho ini mengenali gitu, mengenali kayak awal yang Kak Ridho mengenali bahwa Al-Quran ini ternyata bikin sabar, bikin tenang gitu. Awal Kak Ridho mengenali itu mungkin ada permasalahan yang Kak Ridho jadi ternyata Al-Quran itu bisa jadi healing, bisa jadi tempat komunikasi gitu. Ya, jadi memang pada dasarnya kan setiap manusia itu, kalau yang tadi sudah dikatakan sebelumnya, kalau setiap manusia itu kalau punya masalah itu kan ya larinya kan pasti bukan ke Tuhan kan, begitu. Ada yang larinya ke Tuhan, ada yang larinya bukan ke Tuhan. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu kan sudah disebutkan bahwa Al-Quran itu dan nama lain dari Al-Quran itu adalah Asy-Syifa itu sendiri. Nah, jadi ketika kita
mentadaburi atau bukan hanya memaknai dari isi dari Al-Qur'an itu sendiri, itu ada suatu kayak perasaan gitu, perasaan kayak kayak tenang gitu, kayak kalem gitu dalam diri kita sendiri begitu. Tapi ini kan seperti pengalaman subjektif saja mungkin. Kalau dari Kak itu seperti itu, mungkin dari orang-orang lain kan berbeda mengenai perasaan-perasaan subjektif atau kayak mendengar Quran begitu. Ketika dia mendengar Quran, hati dia menjadi tenang, menjadi kalem gitu. Jadi kan itu kan pengalaman subjektif orang masing-masing gitu. Oke. Kalau dari pengalamannya Karido? Ya kalau Kak sendiri sih begitu. Kalau kayak mendengar bacaan Quran gitu, kayak Kak rasanya hati itu menjadi lebih tenang, lebih kalm, atau membaca Quran itu lebih tenang, lebih adem gitu dalam hati begitu. Oke, berarti kita nih harus memaknai gitu. Yap. Setiap yang kita baca, setiap yang kita dengar, kita resapi. Resapi. Ya. Hayati. Kadang kalau kita dengar orang yang baca Al-Quran itu dengan suara yang sangat merdu, wah hati kita jadi tentram. Ya. Tentramnya itu, ademnya itu kayak minum es di jam 12 siang. Lagi puasa Lagi nih kalau bahas puasa, es. wah panas-panas minum es jam 12 gitu. Oke. Nah ini kita beralih ke Kak Ardi lagi nih. Gimana cara mungkin dari pengalaman personalnya Kak Ardi gitu? Ya, ke pengalaman personalnya saya ya, healing dengan Al-Quran atau seperti kata Karido tadi, Al-Quran itu adalah asyifa, penyembuh begitu. Nah, saya punya pengalaman lucu sih sebenarnya. Dulu pernah kecelakaan sepeda, kaki saya ini sampai terluka dan sakitnya itu masya Allah luar biasa. Nah, dan saya tidak tahu kenapa ya yang keluar dari mulut saya waktu itu adalah minta saya punya ayah untuk berikan Al-Quran saya baca gitu. Jadi tidak tahu kenapa. Jadi saat saya membaca Al-Quran saya baca-baca sampai tertidur dan bangun kembali itu sakitnya sudah hilang begitu. Dan kemudian memang kita ketika memang banyak tugas kuliah atau yang bisa membuat pikiran, bisa membuat kita kadang tuh sudah buntu gitu. Maka saya tuh biasa caranya itu adalah di setiap subuh itu membaca Al-Quran sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap subuh ketika saya membaca Al-Quran itu saya merasa hati itu adem, tentram gitu. Nah setelah itu baru saya lanjutkan lagi dengan mengerjakan tugas, karena orang bilang belajar di waktu subuh itu lebih baik begitu, karena banyak yang masuk di otak, karena lagi kosong kan otak. Jadi kalau masuk tuh pasti diingat gitu. Berarti itu tadi pengalaman yang Ya, sangat berarti gitu ya. Tidak tahu kenapa itu bisa terpikir sampai minta Al-Quran baca. Jadi kan semua orang kan pasti punya pengalamannya sendiri Iya, kan. pengalaman sendiri. Mungkin kita pernah berada di titik jatuh dan mungkin kita saat itu kayak Kak Ardi, kita jatuh, Kak Ardi jatuh terus minta Al-Quran. Nah jadi itu sampai sekarang tuh terbawa gitu. Pasti kita punya satu momen yang membawa kita itu pulang. Ternyata kayak itu tuh rumah gitu. Kayak Al-Quran itu Allah itu tempat kita untuk pulang, Al-Quran itu tempat kita untuk pulang, sholat itu tempat kita untuk pulang, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oke. Jadi kita itu berarti harus memaknai, kita harus meresapi, kita lakukan seperti yang tadi Kak Rido bilang, kita harus terapkan dalam diri kita, lakukan dengan perilaku gitu. Nah, pastikan kita baca Al-Quran dan di Al-Quran itu kan pasti Allah itu berfirman dengan kata-kata yang sangat menenteramkan hati gitu. Apa ada surah favorit yang menurut yang favorit dalam diri Kak Ardi dan Kak Rido gitu, atau ada kutipan ayat gitu? Biasa kan kayak quotes gitu Kak. Tidak dulu dia. Ya. Kalau surat favorit itu adalah surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena keistimewaan surat Al-Kahfi itu ada dalam hadis itu, membaca surat Al-Kahfi pada malam Kamis dan pada hari Jumat. Dan juga orang yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu akan terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam hadis itu dikatakan seperti itu. Itu kalau dari Kak sih surat yang favorit. Al-Kahfi ya. Yep. Di Al-Kahfi itu kan ceritanya juga Iya. sangat buat
wow, speechless. Ternyata Iya. Allah itu maha besar gitu, dengan segala kebesarannya dia bisa membuat 7 ya Kak, tujuh tujuh Ah, ya, pemuda tujuh pemuda. dan Pemuda Al-Kahfi. satu Seekor anjing. Iya, seekor seekor anjing anjing. itu di dalam Gua. gua. Ya. Oke, kita beralih ke Kak Ardi. Surat favorit ya. Kalau saya sih apa namanya, semua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya favorit sih. Cuman saya tuh paling tertarik dengan Quran surat Ar-Rahman. Ada satu ayat yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak loh. Bahkan kalau teman-teman misalkan menonton di YouTube salah satu channel yang membahas tentang menghitung nikmat Tuhan ya, salah seorang komika Abdurrahim Arsyad, dia membahas tentang matematika asik yang menghitung nikmat Tuhan, di mana di dalam situ dia mengatakan bahwa dalam satu kedipan mata saja itu kita tidak bisa menghitung berapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena di dalam mata kita itu ada apa namanya, berbagai sel, berbagai macam jaringan yang bahkan beratus-ratus beribu-ribu jaringan yang ada di dalam mata kita, semua itu bekerja kemudian bisa menghasilkan satu kedipan. Nah, itu semua jaringan yang ada di dalam mata kita itu diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengadipkan satu kali kedipan itu. Sehingga begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya saya sangat tertarik sekali dengan Quran surat Ar-Rahman tadi, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Oleh karena itu, saya memang sering-sering sekali mengatakan bahwa sebagai manusia itu seharusnya kita selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, berarti kita harus bersyukur dari surat Al-Kahfi dan surat Ar-Rahman. Ya. Oke. Ar-Rahman itu juga salah satu kutipan yang saya suka, itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi itu bukan di satu kali saja dalam Quran surat Ar-Rahman, tapi ada 31 kali dalam Quran surat Ar-Rahman. Yang awalnya itu dalam Quran surat ayat ke-13 itu. Ayat ke-13. Fabi ayyi. Jadi memang nikmat Tuhan itu sangat banyak, tidak bisa dihitung oleh perhitungan manusia gitu. Ya. Kan kalau semakin kita hitung berarti kita artinya tidak bersyukur gitu. Iya, Karena betul sekali. Allah itu maha besar, maha adil gitu. Dan kalau dihitung pun tidak akan bisa gitu. Jadi di sini kuncinya kita harus terus bersyukur kepada Allah gitu. Karena bukti-bukti kebesarannya Allah itu sangat nyata mungkin dari surat Al-Kahfi tadi. Ya, Ceritanya ya begitu sangat menunjukkan bahwa kebesaran Allah, dia bisa menyelamatkan 7 pemuda dalam 309 tahun. 9 tahun. Ya, memang ada apa namanya, ada satu mungkin ini peribahasa atau apa ya. Dia bilang apabila kamu jadikan ranting-rantai pohon itu sebagai pulpen dan lautan sebagai tinta, itu niscaya kamu tidak akan bisa menghitung berapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Gitu. Saking besarnya nikmat yang Allah berikan. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak jadi merinding kalau bahas gini. Soalnya kemarin itu kan baru nonton di salah satu YouTubers. Itu tadi kita kembali lagi nih Kak dari Al-Kahfi gitu. Itu nontonnya 30 menit merinding terus. Ini sumpah Bapak merinding gara-gara bahas ini. Kayak wah, kadang kalau berdua rasa sih kalau kita meresapi setiap ayat-ayat dari Al-Quran itu mungkin kita tidak bisa terlalu mengerti itu apa artinya, tetapi ketika kita resapi itu bawaannya sedih, mau menangis gitu. Jadi kadang juga yang Fafa lakukan kepada diri Fafa saat Fafa ada masalah, sholat gitu, sholat, abis sholat zikir, berdoa itu sampai menangis gitu. Masya Allah. Tapi walaupun solusinya Allah tidak bilang solusinya harus begini, harus begitu, tapi setelah itu ada saja hal yang Fafa kepikir dan itu akan berdampak baik dari permasalahan itu. Gitu. Oke, menurut mungkin kita sharing-sharing aja nih. Iya. Kan kalau tanya-tanya juga, ih lu apa sih lu bertanya terus Oke, sharing ke pengalaman pribadi yang mungkin Kak Rido dan Kak Ardi mau sharing tentang healing dari Al-Quran ini. Ya, jadi kalau pengalaman pribadi mengenai Al-Quran sebagai healing itu memang banyak sih sebenarnya. Saya sendiri sering tuh
kayak sepi-sepi gitu, saling di tengah malam gitu, dengar tadabbur Quran, dengar bacaan Quran gitu. Terkadang tuh sampai ya itu sampai nangis gitu. Jadi kayak hatinya tenang, tiba-tiba langsung air mata itu tidak tahu kenapa tiba-tiba langsung jatuh gitu. Jadi memang kayak ada suatu apa namanya pengaruh yang sangat besar ya ini bacaan ayat Quran itu terhadap kayak kondisi kejiwaan itu kayaknya ada pengaruh yang sangat cukup besar juga kalau menurut saya itu. Oke, apalagi kan Kak Rido jurusan psikologi Iya. nih. Oke, pasti kan ngerti gitu. Mungkin Iya. nanti di penelitiannya mau bawa tentang kesehatan jiwa healing of Al-Quran ini atau gimana? Ya boleh sih. Boleh. Oke. Kalau dari Kak Ardi gimana? Ada pengalaman apa yang mau di-sharing gitu? Kalau saya sih kalau pengalaman pribadi soal healing atau membaca Al-Quran itu memang banyak, tapi saya tidak mau membicarakan soal pengalaman pribadi gitu. Saya hanya ingin mengutip salah satu kisah Nabi Zakaria yang ditulis yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Maryam. Itu di mana menceritakan tentang bagaimana tabahnya, bagaimana sungguh-sungguhnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Karena kan kalau kita berbicara tentang Al-Quran sebagai asyifa, sebagai penyembuh, kita juga bisa belajar dari surah ini gitu, surat Maryam, di mana dia menceritakan tentang kesungguhan Nabi Zakaria yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan istrinya itu, istrinya itu tidak bisa menghasilkan keturunan, tetapi dengan kesungguhan hati yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihi salam, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, istrinya yang pada awalnya divonis tidak bisa menghasilkan keturunan tersebut, ternyata alhamdulillah dikaruniai dengan seorang anak gitu. Berarti di sini dari cerita Nabi Zakaria kita itu harus bersabar, Iya, dan harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. bersungguh-sungguh gitu. Jadi di sini juga mengajarkan mungkin kita mahasiswa nih itu kadang kan dosen baru buat gini kita langsung putus asa. Jadi kayak dari cerita ini bukan jadi penyembuh saja, tapi juga jadi patokan, juga jadi acuan kepada kita bahwa kita harus mencontohi perilaku para nabi yang sudah terjadi di masa lampau, bahwa kita harus bersungguh-sungguh. Pasti Allah itu mungkin tidak kasih yang kita mau, tapi nanti ada hal yang terbaik yang Allah kasih, karena Allah itu maha tahu apa yang kita butuhkan gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ramadan Koli Hobol. Izin bertanya Kak, bagaimana tips-tips bagi kita agar bisa memaknai lebih mendalam dalam membaca Al-Quran, agar ayat-ayat yang dibaca dapat benar-benar teresapi dalam hati kita? Ya, kalau dari saya sendiri itu yang pertama itu adalah memahami Al-Quran dengan artinya. Itu paling sederhana. Itu memahami Al-Quran dengan artinya. Jadi kan setiap ayat dalam Al-Quran itu kan pasti punya terjemahannya dalam bahasa Indonesianya. Artinya ada punya translate-nya, ada artinya begitu. Ya, nah ini cara yang mungkin paling sederhana yang bisa kita lakukan itu adalah memaknai terjemahannya, memaknai terjemahan dari setiap ayat dari ayat-ayat Al-Quran itu. Gitu. Berarti kita harus bisa memaknai dari setiap ayat. Ya, terjemahan dari ayat Al-Quran itu. Terjemahan dari ayat-ayat Al-Quran. Oke, mungkin dari Kak Ardi lagi. Jadi memang kan kita mentadabur Al-Quran itu bukan hanya membaca Al-Quran saja, membaca tulisan Arabnya saja, tetapi kita juga mencari tahu artinya, kemudian kita bisa memaknai artinya tersebut sehingga bisa masuk gitu ke dalam diri kita. Tapi kalau seperti yang Fafa bilang tadi, bagaimana kalau kita itu tidak bisa memaknai arti dari terjemahan dari setiap ayat yang kita baca gitu? Iya, jadi kalau kan terjemahan dari Al-Quran itu kan bahasa Indonesia nih. Nah, jadi kalau memang kita tidak bisa memaknainya, kita mungkin ya membacanya secara kontekstual begitu, bukan hanya membaca secara maknawi apa yang tersirat dari ayat dari terjemahan itu, tapi kita ya setidaknya bisa membaca secara kontekstual apa arti-arti dari ayat-ayat tersebut gitu. Oke. Terima kasih Kak Ramadan Khalihobal yang sudah bertanya. Ini Kak. Oke. Jadi mungkin ada lagi nih yang Kak Rido sama Kak Ardi mau sharing lagi.
Kita sharing is caring. Saya mungkin dari saya dulu ya. Iya, iya. Ya, jadi memang membaca Al-Qur'an itu memang hal yang sangat penting ya, yang dilakukan oleh sebagai seorang muslim kan. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini kan Allah berfirman syahrul ramadan allati unzila fihil Qur'an. Jadi di dalam bulan suci Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an, yang dimana kalau kita melihat proses penurunannya itu, Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia, kitab suci yang mulia yang diturunkan dan dibawakan oleh malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril ya. Iya, Jibril. Malaikat Jibril dibawakan kepada orang yang mulia, yaitu Rasulullah SAW di bulan yang mulia, di bulan suci Ramadan, di tempat yang mulia, yaitu di kota Madinah atau di Mekah ya. Makkah. Di kota Mekah ya, Ya. di kota Mekah, kota yang mulia, dan insya Allah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran itu bisa menjadi orang-orang yang mulia gitu. Masya Allah. Oke, dari Kak Rido ini semakin pembicaraannya semakin dalam, semakin buat merinding. Oke, Kak Rido, gimana nih? Mau sharing-sharing tentang healing Al-Quran atau pengalaman? Iya, jadi ada satu kutipan dari sabda Rasulullah SAW itu, dia bilang Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, akan memberi syafaat bagi para pembacanya. Jadi memang begitu dahsyatnya keutamaan ketika kita itu membaca Al-Quran. Bahkan ketika hari akhir saja itu Al-Quran itu akan datang membawa syafaat, membawa semacam sebuah kemuliaan bagi diri kita sendiri. Jadi memang alangkah baiknya untuk mari kita sama-sama membaca Quran, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Iya. Oke. Kalau misalnya di sini Fafa mau tanya, bagaimana kita itu merasakan bahwa kita mengenali tanda-tanda diri gitu. Kalau dalam psikologi kan kita mengenali kita itu mempunyai permasalahan itu mungkin dari kita murung, dari apa. Nah, tanda-tanda diri kita itu membutuhkan itu seperti apa? Bahwa healing kita harus berkomunikasi kepada Allah. Mungkin hampir sama seperti itu gitu, Kak. Ya, jadi kalau tanda-tandanya gitu, kalau kan setiap orang kan pasti rentan tuh kalau terkena stres, terkena tekanan dari luar yang mengakibatkan diri manusia itu menjadi stres gitu. Nah, ketika diri itu menjadi stres, maka ada jiwa yang ada dalam diri manusia itu semakin tertekan oleh faktor stresor dari luar tersebut. Nah, itu nanti mempengaruhi kesehatan mental dari si individu itu sendiri, yang nantinya mempengaruhi kesejahteraan psikologis dari seseorang itu. Nah, itu tanda-tandanya. Nah, ketika seseorang itu sudah merasa tertekan begitu, seketika mentalnya itu sudah merasa terganggu gitu oleh faktor stresor dari luar itu, sudah saatnya untuk bagaimana untuk kita kembali ke Quran gitu. Bagaimana kita mentadaburi Al-Quran seperti yang kita sudah bicarakan dari tadi. Bagaimana kita bukan hanya sekadar membaca Al-Qur'annya saja, tapi juga harus bisa memaknai Al-Qur'an dan bagaimana bisa menerapkannya dalam perilaku kita sehari-hari. Gitu. Oke, Kak Ardi, gimana? Ya. Memang setiap orang tuh memiliki permasalahannya masing-masing dan tentunya yang paling tahu dengan permasalahannya itu adalah orang itu sendiri kan. Nah disitulah memang kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita diuji, karena harus yakinlah bahwa permasalahan yang kita hadapi itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak menguji seseorang itu melebihi batas kemampuannya begitu. Jadi harus yakin dan selalu sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada sih. Oke, yang tadi seperti yang Kak Ardi bilang bahwa Allah itu menguji umatnya tidak melebihi kemampuan umatnya. Berarti setiap kita mempunyai cobaan, berarti kita itu mampu gitu. Iya. Oke, Fafa tuh punya pengalaman pribadi ini. Fafa mau sharing. Dulu pernah permasalahan. Menurut Fafa itu sangat besar. Terus orang tua Fafa sampai terjatuh. Fafa cuma ingat kata-kata tadi bahwa Fafa bilang ke orang tua Fafa, itu Umi Fafa, Fafa bilang Allah itu tidak memberikan cobaan melebihi batas dari kemampuan umatnya. Seberat apapun
cobaan yang Allah kasih itu pasti kita mampu gitu. Iya. Tapi ya di situ kembali lagi seperti yang tadi Kak Ardi bilang, Kak Rido bilang, kita harus sabar, kita harus bersungguh-sungguh untuk memecahkan masalahnya. Pasti Allah tahu mana yang terbaik dari kita gitu untuk kita. Mungkin kita sebagai manusia kadang egois kan Kak. Egois, iya. Kita maunya ini, tapi kok Allah tidak kasih gitu. Kadang juga kita berdoa hari ini tapi 15 tahun kemudian Allah kabulkan, mungkin tidak hari itu, tapi di sini kuncinya kita harus sabar. Kita harus menerapkan setiap perilaku yang seperti di Al-Qur'an gitu. Kita harus melakukan itu, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus sabar gitu. Yang tadi kan di Quran surat Al-Baqarah ayat 153 itu kan jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Iya. Kita jadi bukan hanya manusia saja yang menjadi penolong kita gitu. Tapi di sini utamanya itu acuan kita yaitu Al-Qur'an yang diturunkan di bulan suci Ramadan, seperti bulan ini bulan suci Ramadan. Ya kita harus, mungkin di sini kita tadabur Al-Qur'an gitu. Oke. Ada lagi Kak dari Kak Rido dan Kak Ardi? Ya, jadi mau ada sedikit mengutip dari hadis Bukhari Muslim itu, dia bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Jadi memang orang yang membaca Al-Quran saja itu dampaknya itu sangat luar biasa. Bahkan Allah itu bahkan di dalam hadis yang tadi sudah dibacakan itu, seseorang yang yang telah membaca Al-Quran itu akan kelak bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Jadi memang dampaknya itu memang sangat luar biasa. Dari Kak Ardi? Kalau dari saya sih saya lebih kepada bagaimana permasalahan hidup yang dihadapi oleh orang, karena Al-Qur'an itu kan asyifa, itu kan sebagai penyembuh, sebagai ketentraman jiwa bagi orang-orang yang membacanya. Nah, saya mengutip bagaimana Allah menggambarkan, memberikan petunjuk dan memberikan solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya yakin bahwasannya ujian-ujian atau cobaan-cobaan hidup yang kita hadapi ini tidak seberat yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah abadikan itu di dalam Quran surat Ad-Duha, ya, surat ke-93, dan juga Quran surat Al-Insyirah surat ke-94. Di dalam situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Nah, saya pernah mendengar ceramah salah satu ulama, dia mengatakan bahwa dari ayat 1 dan ayat 2 ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana suasana hati seseorang, permasalahan hidup seseorang yang diibaratkan seperti demi waktu duha ketika matahari terbit, yang terang ketika matahari terbit, dan juga yang sunyi dan gelap ketika matahari terbenam. Kemudian dilanjutkan oleh Allah dalam ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Kemudian dilanjutkan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, alam yajid kayatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Karena kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah anak yatim ya, yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya sewaktu kecil. Kemudian dilanjutkan dalam ayat 7, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberimu petunjuk. Nah, selanjutnya wa wajadaka ilan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammasaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahdits, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, kemudian di dalam Quran surat Al-Insyirah juga Allah mengulang, ada 2 ayat yang Allah ulang, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi ayat itu 2 kali ya. Jadi memang setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia itu tidak seberat yang dihadapkan oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya
sebagai manusia kita sendiri ya, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu kan memang berbagai macam permasalahan. Kita pasti ada permasalahan-permasalahan yang mungkin sudah kita lalui dan mungkin itu sudah terselesaikan. Nah, itu saja permasalahan yang begitu banyak itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan permasalahan yang kita hadapi sekarang ini? Jadi, yang terpenting itu adalah bagaimana kita bersyukur sebagaimana akhir dari Quran surat Ad-Duha yang saya bacakan tadi. Begitu. Berarti bersyukur, kita harus sabar, kita harus bersungguh-sungguh, itu kuncinya. Allah itu memberi masalah, tetapi Dia juga memberi solusi kepada umat-umatnya, gitu. Oke, nah Fafa mau mungkin dari Kak Rido dan Kak Ardi mau memberikan pesan kepada remaja-remaja gitu, yang ada di Kota Kupang khususnya gitu, mengenai power healing of the Al-Quran. Quran. Jadi kunci yang utama itu adalah ketakwaan. Jadi itu yang paling utama. Jadi ketakwaan itu adalah ketika kita sadar akan eksistensi keberadaan Tuhan dalam diri kita sendiri. Bukan hanya ketakwaan saja, tapi juga keilmuan aja juga. Makanya Imam Syafi'i itu dia pernah bilang, yang menjadi utama dari seorang pemuda itu adalah keilmuan ketakwaannya. Jika kedua itu tidak ada, maka keberadaan dari keberadaan dari seorang pemuda itu dianggap tidak ada. Jadi memang keilmuan dan ketakwaan itu merupakan kunci utama yang harus dimiliki oleh pemuda atau remaja gitu. Dan untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan, karena memang ketakwaan itu adalah kesadaran akan ketuhanan atau bahasa Inggrisnya God consciousness, dan juga keilmuan untuk bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat dari Al-Quran itu atau firman Allah. Berarti kita harus ketakwaan Iya, dan ketakwaan. keilmuan Iya, gitu. yang Berarti cukup. kita sebagai pemuda itu harus punya pengetahuan yang besar. Iya, gitu. pengetahuan yang besar. Iya. Selain itu juga dibarengi dengan ketakwaannya. Ya, Cukup. oke. Berarti gitu. kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini Iya, keberadaannya gitu. Iya. Oke. Dari Kak Ardi, apa nih pesan untuk remaja khususnya Kota Kupang? Ya, pesan untuk remaja ya. Kita ini sebenarnya bukan motivator ya, tetapi kan watawasobil haq watawasobil sabr ya, nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran gitu kan. Kalau saya sih lebih menekankan kepada, karena hari ini kita membahas soal Al-Quran, maka saya lebih menekankan kepada generasi muda, khususnya generasi muslim yang ada di Kota Kupang, bahwasannya terus meningkatkan membaca Al-Quran itu, apalagi di bulan-bulan suci Ramadan ini, segala macam aktivitas ibadah, amal ibadah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat berharap supaya segala macam aktivitas ibadah mulai dari sholat, membaca Al-Quran yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu, ketika keluar dari bulan suci Ramadan, baik kualitas maupun kuantitasnya itu masih tetap kita pertahankan begitu. Jangan sampai puasa yang kita lakukan ini sama seperti puasanya ular. Kalau secara sunatullah ya, secara sunatullah puasa itu tidak hanya dilakukan oleh manusia kan, tapi juga dilakukan oleh salah satu contohnya misalkan ular sama ulat. Nah, kita melihat kenapa saya bilang ular itu berpuasa. Nah, untuk mempertahankan hidupnya itu kan ular biasa dia menukar kulitnya. Nah, untuk mempermudah pertukaran kulit itu kan dia harus berpuasa, harus menahan makan beberapa hari untuk bisa mempermudah penukaran kulitnya. Nah, kemudian ulat juga berpuasa. Kenapa? Karena ada suatu ketika di mana ulat itu akan membungkus dirinya dalam sebuah kokon atau yang biasa disebut dengan kepompong. Nah, di dalam situ kan dia tidak pernah makan dan tidak pernah minum tuh. Nah, itu disebut dengan puasanya. Tetapi kita melihat apa ibrohnya begitu. Kalau ibroh dari puasanya ular itu sendiri, ular itu sebelum berpuasa dan setelah berpuasa itu bentuknya masih tetap sama. Mulai dari makanannya, gaya jalannya, warnanya yang awalnya hitam, setelah berpuasa pertukaran kulit juga warnanya tetap hitam. Tetapi kalau puasanya ulat, sebelumnya itu dia berbentuk seperti ulat, sifatnya selalu merugikan tanaman manusia, selalu jalannya itu adalah merayap, tetapi ketika setelah berpuasa ia keluar tidak lagi merayap tetapi terbang menjadi kupu-kupu, dan justru ia malah membantu proses pertumbuhan dari tanaman-tanaman kita. Nah, di situ kita bisa mengambil ibrohnya. Sekarang kita mau milih nih, puasa kita ini mau seperti puasanya ular atau puasanya ulat begitu kan. Oleh karena itu kita sangat berharap supaya untuk menjadi insan yang la'allakum tattaqun sebagaimana akhir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut, maka kita harus buktikan dengan mempertahankan kualitas maupun kuantitas ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini tetap kita pertahankan, dan semoga di luar bulan suci Ramadan juga kita masih tetap melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, tetap istiqomah begitu. Oke, jadi remaja ini harus tetap istiqomah gitu. Istiqomah, ya. Ketika kita mempunyai masalah, ingat bahwa Allah
Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita itu ada bersama kita dan memberi setiap solusi dari permasalahan Iya, kita. sebaik-baiknya penolong itu kan Allah. Sebaik-baiknya penolong itu yaitu Allah, dan sebaik-baiknya penolong itu adalah Al-Quran yang akan menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Iya. Oke, terima kasih Kak Rido dan Kak Ardi yang sudah mau berpartisipasi dengan saya di acara Numpang Nampang ini membahas the power healing of the Quran. Oke, thank you Kak. Oke, terima kasih ya teman-teman, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Waduh, keren-keren. Terima kasih udah mau mampir ke Proda FM Kupang dan berbagi untuk pemuda-pemuda remaja. Kita lihat sekarang ya banyak orang yang kena apa ya? Karena situasi makin maju, peradaban makin maju, lalu juga kemudian permasalahan-permasalahan makin kompleks. Anak muda banyak yang nemuin masalah-masalah tapi terkadang tidak tahu harus kemana, tidak tahu harus healingnya seperti apa, penyembuhannya seperti apa, dan lari-lari ke hal-hal yang tidak tepat ya. Bunuh diri di Kota Kupang juga akhir-akhir ini lumayan tinggi Lagi ya. marak-maraknya. Benar. Dan tapi ternyata sebenarnya ada sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita yang sebenarnya bisa kita gunakan ya, yang udah dibagikan sama rekan-rekan dari Fosmi Asyifa. Kita tunggu di edisi-edisi berikutnya lagi ya, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi dari teman-teman di Fosmi. Dan Sobat Kreatif, demikian rangkaian Numpang Nampang. Isa Octavia harus pamit, juga teman-teman dari Fosmi juga harus pamit ya. Iya. Oke, selamat berbuka puasa untuk yang dikit lagi ya. Dikit Iya, lagi. dikit Iya, lagi dikit lagi nih. berbuka puasa. Semoga apa yang udah dibagikan ini bermanfaat juga berkah ya. Amin. Rekan-rekan sebuah. Bye bye. Aduh ya Allah. Gimana? Kamu baru saja mendengarkan Numpang Nampang Prodo FM Kupang. Gimana? Seru kan pembahasannya? Nantikan Numpang Nampang bersama anak muda dan komunitas kreatif lainnya hanya di FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, suara kreativitas.